Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Ubaidillah selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi dan rekan-rekan mahasiswa STZQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Yusril Ibzan Hendra sebagai moderator, Mbak Dwi Nurul Fauzia yang menyampaikan materi serta anggota kelompok 4 yaitu Ahmad Afif dan Nida Nur Sahlani. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu subjek pendidikan. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini, diantaranya pertama pembukaan, kedua penyampaian presentasi, ketiga sisi tanya jawab, keempat penutup, dan kelima tambahan materi dari dosen pembimbing. Acara pertama adalah pembukaan. Inilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh Dwi Nurul Fauzia. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan makalah kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nuril Fauziah dari kelompok 4 dan saya sebagai pemateri yang pertama. Dan pada kesempatan ini, insya Allah akan kita kaji pada mata kuliah Tafsir Tarbawi ini dengan tema subjek pendidikan. Yang telah kita kenal yaitu subjek pendidikan. Subjek telah kita pelajari di dalam pelajaran bahasa Indonesia berarti apa? Yaitu subjek, yaitu pelakunya. Sedangkan di sini yang akan kita bahas yaitu subjek pendidikan. Definisi dari subjek pendidikan sendiri yaitu orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Yaitu subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru, seperti yang di sekolahan, yang di formal maupun non-formal, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama yaitu terbiatul awal, yaitu kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Jadi intinya subjek pendidikan berarti yaitu pelaku pendidik, yaitu seperti guru-guru kita, seperti yang di formal maupun non formal, para asatid, para ustadz, ustadzah, seperti itu. Dan pada lingkungan keluarga kita yaitu seperti orang tua kita, yaitu beliau semua termasuk subjek pendidik, yaitu subjek pendidikan. Kemudian subjek pendidikan sendiri telah telah tertulis di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam
Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, dan yang kedua Quran Surah An-Nahl ayat 43 sampai 44, kemudian Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Nah, sekarang yang kita bahas yang pertama yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dan di sini dari surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 kita dapat ketahui beberapa nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Yaitu seperti yang dikatakan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bertujuan untuk memberi pedoman kepada manusia agar manusia itu dapat memahami isi serta maknanya sehingga manusia dapat bertingkah laku yang sesuai dengan pedoman yaitu Al-Quran. Sebentar. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rahman ini yaitu yang pertama Ar-Rahman di situ, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah. Dan di sini Allah yang Maha Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Kemudian yang kedua yaitu Al-Lamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Maksudnya yaitu yang telah mengajarkan kepada nabinya sehingga dapat menyampaikan kepada seluruh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Khalaqal Insan. Dia yang menciptakan manusia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah dan Hasan berkata maksudnya adalah Adam. Kemudian Allamahul Bayan mengajarnya pandai berbicara, maksudnya mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mengajarkan mengajarkan bahasa seluruhnya. Nah, di sini pada subjek pendidikan pada surah Ar-Rahman ini dijelaskan pada Ar-Rahman, yaitu seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan dirinya dengan sifat Rahman, yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didiknya atau muridnya, tanpa pandang bulu, baik kepada murid yang pintar, kepada murid yang bodoh, yang rajin, yang malas, baik ataupun nakal. Kita tidak boleh yaitu membeda-bedakan sebagai seorang pendidik. Kemudian pada ayat kedua, Allamal Quran, yaitu guru harus terlebih dahulu mempersiapkan Al-Quran. Maksudnya di sini dalam konteks ini Al-Quran diterjemahkan dengan materi pelajaran. Sebelum guru berada di hadapan siswa, guru harus terlebih dahulu mempersiapkan dalam artian menguasai, yaitu kita harus belajar terlebih dahulu sebelum masuk pelajaran. Kemudian memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa, baik materi pokok yang merupakan keahliannya maupun materi penunjang di luar keahliannya. Jadi kita harus dalam bahasa Jawa kita harus sinau dulu di situ. Kita harus belajar dulu sebelum masuk kelas. Kemudian khalaqal insan di sini ayat lanjutannya. Kemudian tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna. Nah, yang berilmu, berakhlak dan beradab. Tentu tidak ada manusia di sini yang sempurna, namun berusaha menjadi manusia yang
sempurna adalah suatu kewajiban. Jadi kita harus fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba kepada kebaikan di sini. Itu kita harus bisa menjadi makhluk Allah di hadapan Allah yang terbaik. Kemudian mahul bayan di sini. Seorang guru apapun pelajaran yang disampaikan, sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap seorang siswa benar-benar paham. Nah, di sini al-bayan berarti jelas, namun ia tidak terbatas pada ucapan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi. Kemudian yang kedua yaitu dari surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Dalam surah ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau lebih pintar dari kita. Yaitu dengan demikian kita akan dapat memahami sebuah ilmu tidak hanya dengan pemahaman hanya sepihak saja dari diri kita, melainkan penjelasan atau pemaparan yang kita dapatkan dari orang lain. Dan orang lain tersebut bisa kita jadikan sebagai guru kita. Dan guru itulah yang berperan sebagai subjek pendidikan, karena gurulah yang akan memberi pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, di situ dan katanya kan musyawirhum fil am, di situ kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Nah, di situ Nabi Muhammad aja bermusyawarah di sini. Nah, kita juga sebagai umatnya kita dianjurkan juga bermusyawarah. Kalau bisa di briefing dulu sebelum kita mengajar, kita kalau bisa kita bertanya dulu apa pelajarannya, misalnya di situ yang belum kita pahami, kita bertanya yang lebih paham atau tanya kepada senior kita. Cukup sekian untuk pemateri kedua akan disampaikan kepada Kak Yusril. Baiklah, saya pemateri kedua. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadaku? Jadi maksud di sini, jadi ayat ini sebagai dalil bahwa seorang penuntut ilmu mengikuti gurunya sekalipun martabat sosial sang guru lebih rendah daripadanya. Terus qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Jadi ayat ini juga mengajarkan bagaimana sebaiknya adab seorang pelajar kepada gurunya dan tutur kata yang lembut dan sopan kepadanya. Yang sopan kepadanya dan mengikrarkan bahwa ia belajar dari sang guru. Berbeda dengan sikap bahwa dirinya tidak butuh dengan seorang guru. Mana? Penjelasan at-tabi'uka asal adalah at-taba'u. At-taba'u dari kata tabi'ah. Tabi'ah yakni mengikuti penambahan huruf ta pada kata at-tabi'uka mengandung makna kesungguhan dalam upaya mengikuti itu. Memang demikianlah seharusnya seorang pelajar harus bertekad untuk bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya bahkan tenaganya terhadap apa yang akan dipelajarinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa dalam menuntut ilmu tidak boleh setengah-setengah
karena jika kita melakukannya dengan setengah hati, maka hasil yang diperoleh pun tidak maksimal. Dalam buku tafsir Al-Qurtubi yang diterbitkan oleh Pustaka Azam, ayat ini memuat dua masalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu Musa hal attabi'uka. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Ini adalah pernyataan permintaan yang lembut dan halus, namun mengandung arti yang sangat dalam, lagi beretika luhur. Maknanya, apakah engkau rela dan tidak keberatan? Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ucapan Nabi Musa ini sungguh sangat halus. Beliau tidak menuntut untuk diajar, tetapi permintaannya diajukan dalam bentuk pernyataan. Bolehkah aku mengikutimu? Selanjutnya beliau menamai pengajaran yang diharapkannya itu sebagai ikutan, yakni beliau menjadikan diri beliau sebagai pengikut dan pelajar. Beliau juga menggarisbawahi kegunaan pengajaran itu untuk dirinya secara pribadi, yakni untuk menjadi petunjuk baginya. Di sisi lain, beliau mengisyaratkan keluasan ilmu hamba yang saleh, sehingga Nabi Musa alaihissalam hanya mengharap kiranya dia mengajarkan sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadanya. Kita dapat menyimpulkan dari dua sumber di atas bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang sangat halus dan sopan. Ia tidak memaksakan kehendaknya begitu saja kepada hamba Allah itu, tetapi ia memintanya dengan sopan dan bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa murid mengikuti gurunya walaupun tingkatnya terpaut jauh, dan dalam kasus belajarnya Musa kepada Khidir tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Khidir lebih mulia daripada Musa. Karena ada kalanya orang yang lebih mulia tidak mengetahui hal yang diketahui oleh orang yang tidak lebih mulia. Sebab kemuliaan itu adalah bagi yang dimuliakan Allah. Hal ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang berilmu belum tentu lebih mulia daripada yang ilmunya masih kurang. Tetapi kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu, walaupun orang itu belum tentu lebih mulia dari kita. Karena sebenarnya tidak ada yang mengetahui kemuliaan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Nilai pendidikan. Pada ayat ini kita dapat mengambil beberapa nilai-nilai pendidikan. Pendidikan bukan hanya dari orang tua kita, tetapi juga orang lain seperti guru, dosen, pelatih, teman dan masyarakat, seperti dalam surah di atas yang mencontohkan bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Saat berbicara atau berlaku terhadap seorang pendidik, haruslah menghormati dan bersikap sopan kepadanya. Menganggap bahwa mendidik lebih tahu daripada diri kita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Penutup, kesimpulan, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan di depan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan, terutama subjek pendidikan. Beberapa simpulan yang dapat kita ambil yaitu, pertama, di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada hingga objek pendidikan, paham dan pandai. Quran surah An-Nahl ayat 43 sampai 44 memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita juga diajarkan untuk bersabar dalam pendidikan, baik dalam
proses menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu kita. Quran surah Al-Kahfi, kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru. Kita juga diperintahkan untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah, tetapi dimanapun dan kapanpun. Sungguh sempurna kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita dapat membenahi diri agar apa yang kita lakukan sesuai petunjuk Allah, terutama dalam bidang belajar mengajar. Seseorang memahami suatu ilmu tergantung kepada siapa yang mengajarkan. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus dengan seksama memahami makna Al-Quran agar semua yang kita ajarkan sejalan dengan isi dan kandungan ayat tersebut. Baiklah, terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya jawab kali ini. Afwan, diharap tenang saat diskusi berlangsung. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebut nama dan pertanyaan dibuka untuk semua mahasiswa. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu, kemudian diberikan jeda 10 menit untuk menyiapkan jawaban. Setelah terkumpul dan jeda waktu habis, siap untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Demikian peraturan dan sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Sahlabi. Ahmad Sahlabi dari kelas B. Ingin bertanya kepada pemakalah, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi oleh subjek pendidikan masa kini gitu ya. Tantangan dihadapi subjek pendidikan dalam menjalankan perannya. Kemudian juga mungkin bisa memberikan solusinya gitu. Jadi tantangan dihadapi apa untuk subjek pendidikan saat ini. Kemudian solusinya gimana? Seperti itu. Singkat aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan. Yang lainnya. Afwan Ustadz, ini pertanyaan langsung dijawab apa ditampung dulu Ustadz? Kalau ada, tampung dulu ya. Kalau ada. Langsung aja gitu ya Ustadz? Kalau nggak ada ya langsung nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, penajak kedua ya langsung dijawab aja. Oh. Izin ya Ustadz. Saya kan juga termasuk kelompok 4 presentasi hari ini, jadi ikut menjawab. Boleh Ustadz ya? Ya, silakan. Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Begitulah tadi presentasi yang telah kelompok kami tampilkan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, mungkin PPT-nya belum bisa tertampil, tapi yang jelas kami telah membuat PPT-nya. Selanjutnya itu pertanyaan dari, kalau nggak salah, Ahmad Sahlabi ya, dari kelas B ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama tambahan dari Kang Yusril ya, atau mungkin dari perwakilan kelompok saya. Kebetulan ada 4, ada Kak Nida, Kak Dwi, dan saya sendiri Ahmad Afif. Yang ingin kami
sampaikan kembali, yaitu adalah pertanyaan dari Kang Sahlabi dari kelas B tentang apa saja tantangan dalam subjek pendidikan dan apa solusinya. Berarti ini berdasarkan pribadi masing-masing. Jadi saya pikir tiap orang memiliki pandangan masing-masing tentang pendidikan ya. Khususnya di zaman sekarang ini yang berbagai macam teknologi yang canggih bisa seharusnya membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun begitu pula semakin teknologi canggih, semakin ada aja masalah yang datangkan seperti itu. Misalnya mungkin yang mungkin pernah dengar di medsos dan lain sebagainya, tingkat literasi kita masih di bawah dan lain sebagainya. Berarti kan itu kan tantangan yang ada dalam proses pembelajaran mengajar yang ada dilaksanakan kita. Apalagi mungkin sebagian dari kita kan mungkin ada yang bahasanya itu anak-anak yang sudah mengoperasikan HP dan sebagainya, atau mungkin media sosial yang sebagian besar seolah-olah mendoktrin atau membuat standar sendiri ya, tapi saya tidak menyebutkan salah satu media sosial, tapi yang jelas bukan masalah media sosialnya sebenarnya, tapi bagaimana pemanfaatan media sosial tersebut yang membuat pola pikir dan kebiasaan anak itu berubah kan, seperti itu kan. Ibarat sebagian yang berpendapat itu kan teknologi kan atau media sosial mungkin bisa diibaratkan pisau, karena mungkin ada yang pernah dengar ya, jadi ada suatu anak atau di daerah mana saya lupa itu bisa mempunyai kecakapan bahasa Inggris gara-gara sering melihat video yang berbahasa Inggris. Berarti kan satu sisi media sosial juga memiliki pengaruh positif, tapi di berita yang lain juga ada, mohon maaf kalau nggak asal daerah mana Jawa itu ada yang kecanduan media sosial atau bahkan handphone dan sebagainya, bahkan ke arah negatif sehingga psikologinya terkena, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit atau di bagian gangguan jiwa. Berarti kan ini kan juga termasuk problem sebagai kita sebagai pengajar dalam melaksanakan pendidikan kan, seperti itu. Itu yang pertama tantangan kita. Maksudnya berbagai macam kecanggihan teknologi juga diiringi dengan ketergantungan teknologi, sehingga seolah-olah kalau kita ke tempat manapun nggak bawa HP itu janggal. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya kita pasar nggak bawa HP, kayaknya ada yang kurang gitu, atau mungkin kemana dan lain sebagainya. Berarti kan tantangan kita pada hari ini yaitu adalah bagaimana mengimbangi teknologi dengan pendidikan sehingga bukannya bertentangan tapi selaras dengan pendidikan. Itu yang saya pahami. Tapi saya pikir ini subjektif, maksudnya perseorangan memiliki pendapat masing-masing. Jadi ini di atas namakan kami sendiri ya, maksudnya jawaban pribadi saya. Tapi yang jelas solusinya berarti ketika ada sebuah tantangan pastinya ada solusi, yang solusi tersebut harus dicari mau tidak mau agar pembelajaran pendidikan tetap aman. Makanya sebagian mungkin saya pernah juga lihat iklan di media sosial itu ada bahasanya itu seperti menawarkan produk seperti pembelajaran berupa apa bahasanya PPT dan sebagainya, matematika dan sebagainya yang bersifat keteknologian sehingga anak itu aktif, dan ketika anak aktif dalam belajar pasti pembelajaran itu pasti mudah dan senang. Satu sisi ini bagus, berarti teknologi mengimbangi pendidikan. Tapi nanti problemnya nanti ketika di daerah yang kurang teknologi dan sebagainya, ini akan menjadi problem karena mengadakannya saja pun pasti memerlukan beberapa peralatan-peralatan yang mungkin jarang ditemui di tempat tersebut. Berarti solusinya ialah bagaimana profesionalitasan seorang guru dalam melaksanakan profesinya ya, karena nanti profesi sama pekerjaan itu beda. Kalau profesi itu harus di bidang yang ahli, kalau pekerjaan itu semua orang bisa. Makanya kan yang pernah saya dapat pengetahuan itu bahwasanya kita harus berprofesi sebagai guru, bukan bekerja sebagai guru. Kalau semua bekerja, semua orang seolah-olah bisa bekerja. Tapi kalau kita berprofesi, maka kita menilai diri kita itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sebagian orang tidak miliki, dan itu menjadi modal sebagai profesi atau profesi keguruan. Itu yang saya pahami. Berarti saya pikir dalam profesi atau pendidikan, khususnya pendidikan ya, entah itu pendidikan dan sebagainya, tentunya kita harus menyesuaikan standar dengan akal atau kemampuan dan kebiasaan mereka. Makanya kan dalam kaidah fikih kan nanti ada al-adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa dihukumi. Maksudnya mungkin
kebiasaan anak-anaknya. Mungkin kalau yang di pondok pesantren dan sebagainya mungkin HP tidak pokoknya media sosial itu bukan termasuk pembolehan, berarti bahkan dilarang. Maka bagaimana kita berinisiatif, bagaimana anak itu tetap senang belajar, semisal dibawakan buku yang bergambar atau sebuah fotokopi atau printer yang bergambar, sehingga anak itu semakin tenang dan ceria dalam proses pembelajaran, dan juga pembawaannya, profesionalitas dalam mengajar dan sebagainya. Itu yang saya pikir solusi di antara permasalahan kita mengenai lemahnya literasi atau mungkin lemahnya semangat belajar. Berarti kan bisa dibilang solusinya nanti berarti subjektif atau bahasa bisa dibilang tergantung masing-masing, karena saya pikir di suatu tempat pasti berbeda karakter dan kondisinya di tempat yang lain. Nanti sama juga dijelaskan. Makanya dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun nanti kan membedakan karakter antara penduduk daerah bahasa desa dan kota itu beda. Di desa bahasanya kita diajarkan untuk kreatif dan lain sebagainya, aktif dan sebagainya. Tapi ketika di kota berbagai macam kemudahan seolah-olah membuat kita itu merasa cari yang gampang, kan seperti itu. Tapi di desa kita diharuskan berpikir bagaimana bisa berpikir berkreasi sehingga benar-benar memberikan kreasi terbaik. Ini di antara yang saya pahami. Tapi nanti mungkin bagi kelemahan kelompok saya, khususnya kelompok 4 yang mungkin mau menambahi atau yang lain ingin menambahkan komentar, kami persilahkan. Terima kasih dari saya. Ya, bagus sekali. Silakan moderator. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ustaz. Sebelum ini, baiklah saya mau menambahkan dulu ya, atau bagaimana? Mau bertanya dulu, silakan. Nambahkan dulu aja, Ustaz, biar enak pembahasannya kali ya. Jadi supaya nanti kebanyakan ya, maka ada selingan gitu ya. Iya, benar, jadi Ustaz. Ini adalah tafsir Tarbawi tentang subjek pendidikan ya. Tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah bernama Surat Ar-Rahman. Berarti subjek di situ adalah Allah yang Maha Rahman. Ya, hakikatnya, syariatnya melalui malaikat Jibril yang jadi subjeknya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam surat An-Nahl subjek pendidikan di situ adalah Rasul ya. Kalau kita lihat asbab nuzulnya, surat An-Nahl itu dalam kitab Lubabun Nukul karena Suyuti, bahwa musyrikin Makkah itu mengejek kepada Muhammad. Kok Muhammad sebagai Rasul yang pantas jadi Rasul malaikat, katanya begitu ya. Maka Allah memperjelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengelus kepada kalian adalah Rasul illa rijalan, manusia ya. Kalau Rasul itu malaikat, kita bagaimana untuk mencontohnya? Ya, malaikat nggak kelihatan. Jadi subjek pendidikannya ya susah juga nggak kalau kelihatan. Tapi kalau kelihatan Nabi Muhammad kan bisa dijadikan uswah, contoh, qudwah ya. Begitu. Selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 43 subjek pendidikan itu adalah Nabi Khidir ya. Nabi Musa kan berguru kepada Nabi Khidir. Itu asbab nuzulnya kan Nabi Musa ketika itu bertanya kepada umatnya, siapa di antara kalian yang paling pintar? Nah, begitu. Umatnya tidak ada yang bisa menjawab ya. Karena ketika itu memang yang merasa paling pintar, yang paling punya ilmu adalah Nabi Musa. Akhirnya Allah menegurnya. Wahai Nabi Musa, ada yang lebih pintar dari kamu. Siapa itu? Nabi Khidir. Nah, makanya Nabi Khidir dicari tuh oleh Nabi Musa. Ini pelajaran juga bagi kita ya. Walaupun kita sudah pintar, ya, apalagi Nabi Musa sudah jadi Nabi, tetap mau mencari ilmu. Ya, begitu. Jadi bisa kita itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, awalnya Nabi Musa sebagai subjek, ya. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk berguru ke Khidir, maka Nabi Musa jadi objek. Ya, begitu. Berhubungan dengan pertanyaan tadi ya Ustadz Ahmad Salabi ya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh subjek pendidikan? Ya berarti di sini kita ya guru ya, subjek pendidikan. Ya, di era globalisasi dan era informasi tentunya tantangan semakin berat. Hambatan, ancaman, tantangan, gangguan atau disingkat HATG ya. Persaingan pun semakin ketat ya.
Subjek pendidikan dalam arti di sini adalah guru, ya. Guru berarti saingan dengan guru lagi, gitu kan? Nah, supaya kita tidak tersisihkan dalam persaingan di era modern seperti sekarang ini, zaman now ini, maka kita harus meningkatkan kualitas kita, kualitas keilmuan kita, baik dengan melalui pendidikan formal, dari S1 kita lanjutkan S2, dari S2 kita lanjutkan ke S3, begitu ya. Atau dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang dengan keahlian kita, ya, spesialis kita, ya. Nah, misalkan pendidikan, berarti kita mengikuti pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, ya. Itu yang pertama, ya. Dari menghadapi tantangan subjek pendidikan itu, kita harus meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya. Seperti Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu ilmunya ilmu syariat. Nabi Khidir itu ilmunya ilmu hakikat, ya. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan, ya, lalu menemukan anak kecil, ya, lagi bermain, langsung oleh Nabi Khidir diambil kepalanya, dibunuh itu anak kecil. Nabi Musa kan aneh, kok Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak kecil? Nah, kan Nabi Musa kan nggak tahu itu hakikatnya. Kata Nabi Khidir, ini anak nanti kalau sudah gede akan membunuh orang tuanya. Nah, daripada nanti membunuh orang tuanya, saya bunuh lebih dulu. Nah, itu ya, Nabi Khidir itu punya ilmu hakikat. Jadi mukasyafah, ya, mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian Nabi Khidir dan Musa melanjutkan perjalanan, tiba-tiba melihat perahu. Ya, Nabi Khidir langsung tuh melihat perahu yang bagus, dibolongin perahu itu. Nabi Musa bertanya, loh, kenapa tiba-tiba, ya, Nabi Allah Khidir membolongi perahu yang bagus? Gitu kan? Ternyata Nabi itu punya ilmu hakikat. Kata Nabi Khidir begini, kalau ini perahu tidak dibolongi, nanti ini perahu akan diambil, digasap oleh raja yang jolim. Ya, di daerah ini ada raja yang jolim, ketika melihat perahu yang bagus pasti akan diambil. Oleh karenanya saya bolongin aja nih perahu nih, agar tidak diambil, sebab ini perahu milik orang-orang miskin, 10 orang miskin yang selalu memakai perahu ini untuk untuk ngambil ikan, ya, sebagai penelayan, begitu ya. Nah, begitu. Terus berjalan lagi Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati suatu kampung namanya Kampung Intokia, kampung yang sangat terpelit di dunia. Ya, ketika Nabi Khidir dan Musa ketika pun tidak ada yang ngasih air sedikit pun. Ya, tidak ada seorang pun yang ngasih minuman atau makanan. Anehnya ketika melewati kampung itu ada bangunan yang mau roboh, ya, oleh Nabi Khidir dibereskan, dirapihkan. Nabi Musa aneh kan, kenapa kau, wahai Nabi Khidir, udah tahu ini kampung pelit, kok mau-maunya, ya, membereskan ataupun membangun kembali bangunan yang mau roboh? Nabi Khidir udah tahu bahwa, kata Nabi Khidir, ini bangunan milik 2 anak yatim, ya. Nah, di bawah ini bangunan ada simpenan harta anak yatim. Kalau sampai tidak dirapikan, khawatir nanti bisa hancur, ya, atau ada yang ngambil. Begitu kata Nabi Khidir, ya. Jadi itulah kualitas keilmuan Nabi Khidir yang disampaikan kepada Nabi Musa. Nah, begitu juga kita, ya. Kita harus meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya, di samping tadi mengikuti kuliah secara formal, ya, ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, yang sesuai dengan spesialisasi keahlian kita. Yang berikutnya, kita pun harus mengingatkan kualitas dari segi hakikat atau rohani, ya. Di samping itu puasa. Nah, ini puasa ini perlu, ya. Kita suka dikasih oleh guru-guru kita untuk berpuasa. Apa tujuannya? Agar apa yang kita sampaikan itu bisa nyampe ke mereka yang mendengar.
yafqahu qawli. Mereka paham apa yang kita sampaikan. Jadi kita bisa menyampaikan dari hati kita, diterima oleh hati apa yang kita sampaikan pada orang-orang yang kita sampaikan. Ya, ibaratnya begini, masakan itu sama ya bahan-bahannya, tapi karena bumbunya yang beda itu akan berbeda juga rasanya. Nah, begitu ibaratnya bumbu. Ya, setelah kita sudah punya bahan, punya apa keilmuan, tapi harus ditunjang juga dengan apa bumbu di situ ya, puasa dengan berpuasa ya. Makanya para guru kita itu suka ngasih tuh aurad wiridan agar apa yang disampaikan itu ya betul-betul mengena begitu ya. Coba ya kita teliti ya, kita tas misalkan orang yang ilmunya sama begitu, belajarnya sama, tapi dalam penyampaiannya beda begitu kan. Nah, itu ada bumbu di situ ya. Nah, makanya kita harus punya bumbu ya. Bumbu di situ antaranya dengan wirid, dengan berdoa ya, agar kita itu ya apa yang disampaikan itu diterima dan disenangi begitu kan. Nah, itu jadi mahabbatan ya, rasa cinta ya, seperti kama jata mahabbata Siti Zulaikha li Yusuf. Nah, begitu kan. Kalau sudah cinta kan apa yang disampaikan tentu kan akan diterima, betul nggak? Halo? Betul sekali. Betul Ya, sekali. ada rekan-rekan. Ya. Ya, kalau sudah cinta kan apa yang disampaikan itu pasti akan terima. Oleh karenanya kita harus tumbuhkan itu rasa cinta. Murid-murid kita, ya, santri-santri kita, audien kita. Nah, kalau sudah timbul rasa cinta, maka apa yang disampaikan pasti akan diterima. Nah, dengan senang hati. Nah, begitu ya. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, ya di samping kita misalkan melanjutkan kuliah S1, S2, S3 atau mengikuti pelatihan-pelatihan itu ada bumbu. Ya, di antara melalui aurad atau melalui puasa ya. Supaya terasa sedap kalau masakan itu sedap ya. Begitu ya. Itu tambahan dari saya. Silakan ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menambahkan tentang ya, silakan. Tadi yang mau bertanya siapa? Namanya Akbar dari kelas B, Akbar Yuhri. Ya, silakan. Pemaparan dari jenengan mengatakan bahwa ahli hikmah dan ahli syariat gitu ya, seperti dari pemaparan pemakalah juga bahwa derajatnya ahli syariat itu lebih tinggi daripada ahli hikmah. Maka Al-Fakir sempat membaca kitab-kitab seperti Al-Hikam, Syarhul Asrar, itu mengatakan bahwa ahli hikmah itu derajatnya malah lebih tinggi daripada ahli syariat. Jadi bagaimana? Ya, halo. Ini suaranya putus ya? Iya, Ustaz, putus-putus, Ustaz. Ya, diulang lagi. Lanjutkan. Izin bertanya, suaranya sudah jelas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dari kitab-kitab sufi, Asrar atau kitab mengatakan bahwa ahli hikmah itu derajatnya tinggi daripada ahli syariat. Sedangkan pemaparan dari panjenengan, dari beberapa makalah juga mengatakan bahwa derajatnya ahli syariat itu lebih tinggi daripada ahli hikmah. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya, bagus pertanyaannya. Pemakalah. Coba. Halo, pemakalah. Iya, Ustaz. Mau jawab atau mau Perwakilan kali, Ustaz ya. Iya, termasuk saya juga kelompok 4. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, pertanyaan dari Kang Akbar ya. Jadi kan
secara tidak langsung kesimpulan yang Kak Akbar bilang itu ahli hikmah dan ahli syariat ya. Nah, itu bisa tadi disampaikan syariat itu lebih tinggi daripada ahli hikmah. Terus ada yang bilang mungkin Kak Akbar telah membaca buku-buku atau kitab-kitab yang lebih banyak juga, mengatakan ahli hikmah itu lebih tinggi derajatnya dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Kami ibarat katakan apa namanya ya, mengenai ahli hikmah dan syariat ini kan posisi atau ranahnya kan bahasanya itu memiliki tingkatan. Nah, mungkin secara kasat matanya, secara tampaknya tentunya syariat bisa dibilang itu lebih aman. Lebih aman itu dari dipandang ketika nanti dipandang secara keseluruhan. Maksudnya begini, ketika orang bersyariat otomatis kan orang mengerjakan sholat dan lain sebagainya sesuai dengan umumnya orang-orang. Nah, tapi kalau hikmah kan biasanya itu hanya orang-orang tertentu dan terkadang tidak bisa digeneralisir. Maksudnya semua, misal berarti kalau misal kita ambil pelajaran dari misal Nabi Khidir dan Nabi Musa yang telah disampaikan Dr. Ubaidillah tadi, berarti kalau ketemu anak kecil langsung dianalisis nih, ini anaknya kemungkinan besarnya gimana, wah anaknya nakal, padahal berarti seolah-olah kalau anak nakalnya kita bunuh aja, berarti kan itu kan kekeliruan yang sangat parah dan fatal kan. Padahal nanti dalam syariat itu juga dijelaskan ada nabi yang memiliki karakter dia suka bergaul dan berseraung atau bahasanya bersama-sama dengan orang yang baik-baik karena ingin tertular yang baik-baiknya, dan ada juga nabi yang memposisikan diri sebagai dokter. Otomatis dokter itu sering bertemu dengan orang sakit, atau bahasanya ulama sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin bahasanya pengetahuan agamanya kurang dan sebagainya. Berarti kan kita tinggal mengambil dua sisi ini. Maksudnya dalam artian ketika syariat dipandang secara umum, maka itu adalah lebih aman ketika diterapkan secara global. Tapi ahli hikmah diterapkan secara umum, kayaknya mungkin itu kurang pantas dan bisa diarahkan itu keistimewaan saja yang ditempuh setelah dia menjalankan syariat dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya yang saya pahami, maksudnya dalam artian efeknya itu ketika nanti mementingkan syariat, seolah-olah ahli hikmah gak penting. Tapi ketika mementingkan hikmah, seolah-olah nanti syariat gak penting, kan seperti itu. Nanti yang harus menjadi patokan standar yang bisa membuat satu ini penting apa enggak kan di mana? Pasti kan yang memberikan standar ini baik dan buruk kan pastinya kan Allah. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah kan dijelaskan kan wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum, kan kayak gitu. Maksudnya kembali lagi ke Allah. Makanya tapi kalau misalnya yang lebih aman dan lebih bisa difamiliarkan ke orang-orang tentunya syariat. Tapi nanti misalnya yang lebih menaikkan kelas yaitu hikmah. Sama kan nanti dalam kitab berjanji dijelaskan siapa yang pertama kali beriman. Tentunya secara cerita pastilah Sayyidah Khadijah karena dia yang menemani Nabi dan tahu persis apa yang kemungkinan Nabi akan menjadi Nabi di akhir Muhammad akan menjadi Nabi akhir zaman. Tapi nanti dalam kitab berjanji karena ilmiahnya dia menyebutkan yang pertama kali beriman dari kalangan ini bagusnya ini, dari kalangan anak-anak kecil dari ini. Maksudnya dikategorikan untuk menghormati. Berarti ketika menanggapi perbedaan ini mana yang lebih utama dan bahasanya mana yang lebih bagus ya saya yang pendapat saya pikir tergantung kondisi dan situasinya. Ketika syariat sudah kuat maka bisa naik ke hikmah. Tapi ketika syariatnya belum kuat jangan ambil ke hikmah, takutnya dia terjebak. Makanya nanti dalam kitab apa bahasanya itu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani kan dijelaskan ketika banyak orang yang pernah menggoda Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi ketika menggoda Syekh Abdul Qadir jadi gara-gara dia tahu gak Allah bahasanya menyuruh Syekh Abdul Qadir Jalani itu berbuat yang fasik kan dalam Qur'annya kan innallaha la yarda al qabil fasikin. Berarti kan ketika cuma hikmah saja yang dikedepankan tanpa syariat tentunya kurang pas, tapi kalau syariat saja tanpa hikmah tentunya kurang bijak. Makanya kita harus menilai pribadi masing-masing mana yang kurang, dan itu pendapat dari kami dari kelompok 4 lah. Nanti mungkin kalau misalnya Dr. Ubaidillah ingin menambahkan persilakan, atau teman-teman yang lain mau memberikan tanggapan kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Iya, bagus sekali ya. Jawaban dari pemakalah ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Ya, Kang Akbar tadi saya tidak mengatakan bahwa ilmu syariat lebih tinggi dari hakikat ya. Maksudnya hikmah ya.
Justru Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir yang mempunyai ilmu hakikat, ya. Jadi saya ulas kembali. Tadi saya tidak mengatakan bahwa ilmu syariat itu lebih tinggi dari ilmu hakikat, ya. Justru Nabi Musa yang punya ilmu syariat, ya, suruh berguru kepada Nabi Khidir yang lebih tinggi yang mempunyai ilmu hakikat, begitu ya. Dari pemakaran tadi, ya, bagus ya. Jadi masalah lebih tinggi atau tidaknya itu bagaimana sudut pandang, kacamata, begitu ya. Kalau bagi orang-orang yang awam tentunya ya memandang yang syariat, ya, yang kelihatan begitu ya secara keilmuan mereka, ya, yang masih dangkal begitu ya. Tapi kalau di kelas-kelas sudut pandang kelas orang-orang para waliullah, ya tentunya berbeda, ya. Makanya kita diajarkan di samping syariat juga hakikat, ya. Ada kan ungkapan man tafaqaha bila tasawwafa faqad tafasaqo. Siapa orang yang hanya ilmu fikih, ya, ilmu syariat misalkan, ya, tentang rukun wudu, ya, syarat wudu, sunah-sunah wudu, hanya itu saja tanpa memakai ilmu tasawuf atau hakikat, yaitu namun dengan fasik. Contoh lagi misalkan, ya, sholat, ya, menurut ilmu fikih sholat itu sah kalau hanya menutup aurat, betul nggak? Ya, rekan-rekan, ya, betul. Betul. Ya. Kalau kita sholat, aurat itu sah. Syarat di antara syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu apa coba? Pusar sampai Lutut. Nah, menurut ahli fikih, kalau hanya menutup pusar dan lutut sah itu. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf, ilmu hakikat, masa sih mau sholat menghadap Allah kayak mau main tinju? Bukan? Makanya di samping ilmu syariat juga hakikat, ilmu tasawuf, begitu ya. Begitu juga ilmu tasawuf. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Siapa orang yang hanya ilmu hakikat, ya, ilmu tasawuf tapi tidak dibarengi ilmu syariat, ilmu fikih, ya. Tasawufnya luar biasa, pakai udang misalkan, ya, pakai jubah, ya, pegang tasbih segede-gede kelapa misalkan. Tapi nggak belajar ilmu fikih, itu bisa jadi kafir itu. Tasawuf nikung, kalau di Sunda itu tasawuf nikung, ya. Jadi bagi kita, ya, di samping syariat juga hakikat, begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di samping kita melanjutkan kuliah S1, S2 sampai S3 atau mengikuti pelatihan juga harus ada dihabarin dengan hakikat, yaitu dengan melalui puasa, dengan mewirid. Itu yang akan membuat makanan kita kalau yang masak menjadi enak, atau kalau kita sama guru yang disampaikan itu kedengarnya enak dan masuk ke hati, begitu ya. Itu Kang Akbar, ya. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Silakan ada yang lain. Atau saya contohkan lagi, ya. Tambah baru ingat nih. Seperti kita kenal Gus Dur, ya. Kenal nggak rekan-rekan Gus Dur, kenal? Kenal. Kiai Haji Abdurrahman bin Wahid, ya. Itu kadang-kadang ungkapannya itu kadang-kadang nggak bisa dimengerti sama kalangan awam begitu, ya. Atau dalam kitab hikam begitu, ya, itu kan kelas tinggi, ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur kadang-kadang nggak bisa mengerti sama kalangan masyarakat awam, ya, hanya orang-orang yang sudah tinggi keilmuannya atau mukasyafah bisa ngerti gitu. Makanya begitu Gus Dur menyampaikan sesuatu pandangannya, kadang-kadang orang yang nggak ngerti itu langsung mengatakan Gus Dur itu sesat gitu dan sebagainya, begitu ya. Makanya alhamdulillah kita sekarang belajar, ya, mengikuti kuliah. Jadi kita di samping ilmu syariat juga ilmu hakikat. Di samping tadi secara zahiriyah kita menambah ilmu, secara batiniah kita isi. Begitu ya, Kang Akbar, ya. Silakan pemakaian dilanjutkan. Atau ada yang menanyakan atau yang menambahkan, ya. Halo, pemakalah, moderator? Ada moderator ini. Kemana nih moderatornya?
Ya, baik Ustaz. Silakan. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham. Ya, Baik Ustaz. tafsir Tabawi subjek. Ya, kalau sudah tidak ada. Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Kira-kira? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya, Ustadz boleh kami tutup atau bagaimana Ustadz? Silakan. Ditutup dulu. Ya. Baik, Baiklah. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan sikap kami. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi STZI dan untuk dosen yang hadir pada hari ini, dan semoga kita kembali di pertemuan berikutnya. Saya Yusril Ibzan Hendra bersama teman-teman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, ya, untuk minggu depan dipersiapkan ya yang mau bertugas seperti yang barusan ya, kelompok 4. Jadi sehari sebelum menyampaikan materinya, bahasannya ataupun makalahnya di share ya, khususnya kepada dosen ya, untuk jadi bahan untuk diskusi begitu ya. Dan mohon yang pemakalah tolong ditulis yang hadir atau dipoto yang hadir, siapa yang ikut. Di screenshot ya Ustaz ya. Ya, Kamera baik silakan on kamera teman-teman. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita diberikan foto ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat, hakikat. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.